Pada suatu malam, ada anak kecil yang datang ke gubuk. Hah? Kok gitu sih? Kak Mila. Hai. Kak. Halo Binar. Silahkan sini-sini duduk dulu. Aduh. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana di jalannya tadi? Lancar sih, nggak macet. Nggak macet ya? Aman ya jadinya aman, ya? Aman banget. Haus dong, aku bikinin minum ya? Boleh, boleh. Oke. Gimana Binar, sekolahnya lancar? Lancar banget, kebetulan sekarang lagi ujian. Kesibukannya hari ini apa? Kesibukannya cuman les terus sekolah gitu sih. Oke. Binar ini adalah seorang penyanyi, Ya. pemain film, jago dongeng juga. Iya. Terus apalagi banyak semua ada di Binar ya. Iya. Boleh dong ceritain? Jadi kalau sekarang ini saya lagi menekuni di bidang dongeng, Iya. terus bermain film, menyanyi, terus sering pentas-pentas juga ngisi-ngisi acara gitu. Oke. Dan kegiatan terbarunya apa yang Binar ikutin hari ini? Kegiatan terbarunya itu adalah sekarang Binar lagi mengikuti ajang Sobat SMP, tinggal nunggu pengumuman. Apa itu kegiatannya? Ajang Sobat SMP ini untuk membangun personal branding, terus membangun relasi antar seluruh Indonesia gitu. Keren ya. Dan Binar ini ngikutin kegiatan seperti itu atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri Oke, dong. berarti memang suka kegiatan Suka seperti itu ya. Oh ya, dan setiap kegiatan kan pasti melibatkan keluarga, ada yang support. Ya. Tapi keluarga selalu support tuh, boleh diceritain dong? Selalu support, kebetulan ayah bunda itu selalu support Binar dalam mengikuti ajang-ajang seperti itu kayak lomba, terus project-project, terus dan ayah bunda kebetulan punya sanggar acting, Sanggar. namanya Jogja Acting Studio. Oke, buat teman-teman bisa sekali ya ikut. Itu umum ya? Umum. Oke. Tapi kebanyakan anak-anak sampai remaja. Oke. Itu sanggarnya untuk berlatih acting. Acting, terus public speaking, terus ada juga kelas vokal. Oke. Kalau puisi, Binar pertama kali kenal puisi itu sejak kapan? Sejak aku usia 4 tahun. 4 tahun? Iya. Berarti itu udah bisa baca dong? Belum bisa. Gimana? terus caranya gimana? Caranya itu kebetulan waktu itu aku belum ikut sanggar Jogja Acting Studio, walaupun itu punya ayah bunda, tapi aku belum join karena aku belum bisa baca gitu. Terus latihan puisinya? Terus aku kebetulan banyak kakak-kakakku kan di Jogja Iya. Acting Studio, kakak-kakak teman-teman gitu. Terus aku kepengen bisa baca puisi. Akhirnya aku dari lihat kakak-kakak itu aku kayak, oh ini ternyata huruf ini tuh H gitu. Jadi kayak hitam gitu tuh. Ternyata aku bisa lama-lama dan aku bisa baca itu gara-gara puisi. Oh, berarti bisa baca karena puisi ya? Betul banget. Dan untuk main film, Binar main film juga kan? Iya betul. Biasanya peran seperti apa yang Binar dapat, atau peran antagonis? Aku seringnya belum pernah dapat peran antagonis. Belum? Aku seringnya protagonis. Protagonis? Iya. Dan yang paling disukain atau peran yang pengen Binar dapat tuh yang apa? Yang antagonis. Antagonis. Iya. Karena belum pernah. Belum pernah dan pengen ya? Iya. Oke. Sorry, ini boleh diminum dulu. Oh iya. Ini ada juga cookies. Ini boleh dimakan dulu ya. Oke. Makasih ya Kak. Sama-sama. Gimana? Enak nggak? Enak. Enak, Oke, terima kasih. Dan untuk kegiatan kan banyak ya. Gimana caranya Binar bagi waktu supaya tetap waktu belajar dengan waktu kegiatan tuh nggak terganggu? Jadi kalau di masa-masa ujian kayak sekarang ini aku mulai mengurangi porsi-porsi aku di bidang non-akademik. Jadi kalau misalkan aku lagi ujian ya aku les. Terus nanti setelah ujian ya aku mulai lagi gitu. Kayak misalkan pas liburan itu kan banyak kayak project-project gitu kan. Ya udah aku mulai lagi dan ya aku mulai les lagi nanti kalau semisal udah mendekati ujian begitu. Oke. Dan gimana caranya Binar tuh tetap menjaga konsistensi diri supaya tetap semangat setiap kegiatan tuh gimana? Kebetulan karena Binar sendiri itu suka di bidang seni entertainment gitu, jadi ya mau nggak mau harus konsisten dan nggak konsisten gitu. Jadi karena dari kecil itu udah banyak teman-teman yang mungkin sefrekuensi sama aku juga di bidang seni dan entertainment, jadinya ya aku terus kebawa sama mereka juga. Mungkin ada rutinitas harian yang membuat selalu semangat tuh apa? Nah, kebetulan setiap hari Sabtu itu juga ada aku di Sanggar Jogja Acting Studio itu. Jadi ya mau nggak mau setiap minggu aku belajar acting Belajar gitu. acting, berarti emang rutin ya belajarnya.
pernah nggak sih kamu ngerasa stuck dalam berkarya kayak, aduh aku kok males gitu, pernah nggak? Dan gimana cara kamu mengatasinya kalau di posisi itu? Kalau males sih sebenarnya ya namanya aja seumuran sekarang nih ya. Jadi ya kadang males latihan gitu kalau mau lomba, tapi setelah dipikir-pikir nanti kalau menang juga happy gitu. Jadi kayak ya punya semangat sendiri juga gitu. Terus kalau misalkan stuck itu mungkin pas pandemi ya. Tapi alhamdulillahnya pas pandemi itu malah Binar lagi banyak-banyaknya juara. Malah banyak-banyaknya. Iya, betul, karena banyak lomba yang daring kan, jadi gampang untuk mengikutinya. Oke, dari banyaknya lomba, dari lomba dongeng, nyanyi, yang menurut Binar tuh paling disukai itu yang mana? Aku paling suka lomba mendongeng. Mendongeng. Boleh dong coba dongeng sekarang? Boleh. Oke. Teman-teman dengarkanlah, aku akan bercerita petualang seorang anak pintar juga hebat. Setiap hari selalu ceria, tapi juga penuh tanya. Apapun yang dia lihat, dia telitinya. Di sebuah negeri bernama Negeri Rupiah, tinggallah seorang anak perempuan bernama Bi. Ia bukan seorang anak biasa, ia adalah seorang detektif hebat. Setiap hari, ia selalu membawa buku catatan kecil, kaca pembesar, dan topi detektif kesayangannya. Dan detektif pintar juga cantik itu adalah aku. Iya, aku. Namaku Bi. Suatu hari, aku ditugaskan nenek untuk pergi ke pasar. Siap, Nek, aku akan pergi ke pasar. Na 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 10.000. Hah? Uangnya sudah lusuh dan banyak coretannya pula. Hah? Ini adalah kasus besar bagi detektif B. Kemudian aku melanjutkan perjalananku ke pasar. Sesampainya di pasar, aku mencoba menggunakan uang ini untuk membeli es krim. Memang sih, uang yang sudah rusak dan kotor ini bukan milikku. Tetapi sebagai seorang detektif hebat, aku penasaran apa yang akan terjadi jika uang ini dibelanjakan sesuatu. Wah, ada tukang es krim. Aku beli, Pak. Rasa apa ya? Aku beli es krim dengan rasa coklat vanila. Dan ini uangnya, tolong diterima. Tapi mohon maaf, Adek, uangnya sudah rusak, jadi sudah tidak laku. Aku pun ragu. Keren sekali. Itu dongengnya itu karya Binar sendiri. Iya, tapi dibantu ayah bunda juga. Oke. Dan untuk tantangannya tuh selama berlatih atau membuat karya itu apa sih yang biasanya Binar? Tantangannya yang pertama itu harus membagi waktu dengan sekolah ya, karena sekolah aku kebetulan juga sampai sore, sampai jam 4, dari jam 6.15 sampai jam 4. Terus ya harus membagi waktunya itu lumayan susah sih, karena harus ada les pelajaran akademik juga. Kalau tantangannya buat kalau kayak menghafal gitu nggak ada sih, paling ya harus mengejar waktu dengan deadline ya gitu. Oke, kalau sosok yang menginspirasi Binar dan Binar tuh aku mau seperti dia, itu siapa, ada nggak? Ada. Siapa dong? Namanya Maudy Ayunda. Oh, kenapa tuh kok bisa Maudy Ayunda? Karena aku ngeliat Maudy Ayunda itu dia tuh kayak perfect banget ya, sempurna banget. Dia konsisten di bidang akademiknya, terus habis itu di bidang non akademiknya juga dia kan juga main film, nyanyi, tapi juga dia di bidang akademiknya tuh sempurna banget. Dan aku mau dong dijelasin dari piala-piala yang Binar bawa ini. Ini boleh dipegang ya? Boleh. Kalau ini apa ini? Nah, itu adalah piala penghargaan dari Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu kenapa Binar bisa mendapatkan piala itu, karena itu dari hasil kumpulan prestasi-prestasi Binar, terus diseleksi akhirnya Binar mendapatkan. Berarti ini tahun 2022 ya? Ini Solo.
Ya. Oke. Kalau yang ini, aduh berat ya. Nah, kebetulan Juara 1. Binar mendapatkan itu karena Binar juga menekuni di bidang sastra Wow. Jawa. Semuanya Ya. Binar bisa. Ya. Oke. Jadi itu juara 1 sesorah tingkat provinsi. Oke, boleh dong diceritain ada pengalaman serunya atau pengalaman lucu? Mungkin kalau pengalaman serunya itu sebenarnya sehari-harinya Binar itu nggak memakai bahasa Jawa. Tetapi kebetulan dari kelas 1 SD itu Binar ditunjuk sekolah untuk mengikuti lomba geguritan waktu itu. Terus langsung dapet juara 1. Keren. Coba dong. Waduh, aduh. Aku nggak nyiapin sih sebenarnya, tapi dikit aja ya. Sedikit aja, dikit. Ini waktu geguritannya aja ya. Kalau aku baca lirik boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh Bentar banget. ya, aku buka dulu. Oke. Terus ini juga, aduh berat ya. Kalau ini apa, Binar? Kalau itu adalah tingkat nasional, itu lomba Wow. mendongeng yang medalinya. Oke. Yang pialanya juga? Pialanya itu juga tingkat nasional mendongeng juga. Wow, ini tahun, yang medalinya tahun berapa? Tahun 2024 itu juara 1. Oh, ini yang LS2N. LS2N, Oh, betul. oke. Oke, sudah. Oke, boleh. Oke. Oke. Ini aku ambil dari Google aja. Oh, boleh. Ibu, jenengan sing lairake aku. Tanpa jenengan, aku ora bakal ana ing donya iki. Matur suwun, Bu. Sampun tresno aku tekan seprene. Senajan aku kerep gawe nesu jenengan, lan jenengan tansah tresno marang aku. Nganti saiki aku ora bakal bisa mbales jasane jenengan. Lan aku njaluk ngapura marang ibu. Amarga aku durung bisa gawe ibu seneng. Keren Dikit sekali. banget ya, nggak apa-apa. Padahal dadakan ya ini. Oke, berarti Binar ini kan biasa tampil ya di depan kamera, di depan banyak orang. Pernah nggak sih ngerasa grogi? Dan gimana cara ngatasnya Oke, biasanya? sebenarnya banyak orang yang kalau bilang kalau misalkan jam terbangnya banyak itu nggak bakal grogi. Sebenarnya itu menurut aku salah, karena pasti itu grogi. Walaupun mungkin nggak segrogi awal-awal ya, tapi pasti itu grogi. Semisal aku mau lomba menyanyi, yang kemarin aku FLS 3N juara 2 tingkat kabupaten itu, aku juga grogi karena aku udah lama banget nggak lomba menyanyi. Jadi gimana caranya aku harus bisa juara dan membanggakan nama sekolah, karena kan membawa nama sekolah kan. Jadi gimana caranya ya aku harus juara gitu. Terus kalau semisal kayak project-project itu, karena orang-orang misalkan udah percaya sama Binar, makanya Binar diundang, ya grogi karena punya beban gitu. Pasti grogi sih, Kak. Oke. Kalau kamu nih dikasih kesempatan kolaborasi, siapa sosok yang ingin banget kamu kolaborasi bareng? Siapa ya? Mungkin kalau artis cilik sekarang yang lagi booming banget tuh Queen Salman ya. Oke, kenapa? Karena Queen Salman itu menurut aku dia menginspirasi banget. Dia kan dia nggak berhentinya project dari Keluarga Cemara, Petualangan Sherina, terus sekarang itu Jumbo yang lagi viral. Dia keren banget sih karena dia juga akademiknya juga bagus banget. Sekarang dia udah keterima di SMA yang dia favoritkan, dan dia kayak nggak pernah mengenal kata lelah gitu loh, Kak. Oke. Dan untuk hobi, berarti tuh Binar emang hobi nyanyi atau ada hobi lain yang mungkin? Hobi aku itu menyanyi, mendongeng, acting film, acting panggung, terus ya aku juga suka nari-nari gitu Oh, sih. nari juga ya? Iya, Aku dancing. aku mau denger Binar nyanyi dong. Boleh banget. Oke. Embun di pagi buta menebarkan bau basah, detik demi detik ku ingin
Bener loh, aku sampai merinding ya. Padahal ini di studio, bukan di kuburan ya. Tapi aku merinding ya. Ih, keren banget, sumpah deh. Aduh. Dan untuk ya, keluarga tuh pasti melihat Binar tuh bangga banget. Boleh dong diceritain gimana respon keluarga sama teman-teman juga kalau ngelihat Binar gitu. Oke, kalau misalkan sama keluarga, kebetulan nenekku, pak dekku gitu ya, mungkin terlihat bangga ya, aku nggak ngerti ya, tapi mereka kayak kagum banget sama aku. Terus setiap aku ada apa di YouTube, keluarga langsung nonton dari Majalengka sana. Terus kalau misalkan aku mau ada lomba, nenekku itu sampai tahajud gitu-gitu. Berarti sampai doanya kuat banget Kuat ya. banget jalur langit. Nah, semisal kalau teman-teman itu aku ya namanya temen ya, aku nggak ngerti, mungkin mereka gengsi juga, tapi justru mungkin dengan mereka mengungkapkan bangga sama aku sering dibilang kayak, wah seleb nih, artis nih, gitu, sampai ngejek-ngejek aku, tapi ya aku nggak baper gitu loh, aku nggak masukin dalam hati, ya aku cuma bilang kayak, oh iya makasih ya, aku emang artis gitu. Ya kan emang artis ya kan? Amin. Oke, berarti emang ngungkapin bangganya tuh lewat ejekan-ejekan Ya, gitu betul. ya. Oke, berarti saking akrabnya dong. Akrab ya, betul. Oke. Dan Binar, kalau untuk cari ide, biasanya inspirasi Binar itu dari mana sih? Inspirasi aku bisa dari teman-teman terdekat aku yang sefrekuensi, terus bisa dari Instagram, terus bisa dari artis-artis influencer, terus bisa dari ayah bunda juga. Oke, kalau untuk karya yang paling membanggakan menurut Binar itu yang mana? Yang paling Binar tuh wow banget. Yang ini. Nah, Boleh ini dong dia. diceritain? Ini itu menurut Binar bangga banget karena dari kecil Binar itu pengen banget ke Jakarta dalam memenangkan lomba. Oke. Jadi bukan sekedar hanya holiday, liburan, tapi justru karena Binar bisa membawa nama Yogyakarta ke tingkat nasional. Dan Binar itu seneng banget karena di Jakarta itu Binar ketemu banyak sekali teman dari Merauke, dari Papua, terus dari Kalimantan, dan itu deket sama Binar. Oke, berarti seluruh Indonesia ya. Betul sekali. Dan ada juara apa itu yang Ini LS2N tadi LS2N ya? ini juara satu mendongeng tingkat nasional, dan ini yang mengadakan adalah Puspresnas. Oke. Ada pengalaman lucunya nggak di situ? Pengalaman lucunya, oh mungkin ini ya, waktu itu Binar tuh sebenarnya antara optimis dan pesimisnya sih waktu pengumuman itu, karena saingan Binar juga bagus-bagus banget dari luar daerah, dan terus teman-teman Binar tuh kayak udah optimis banget Binar bakal juara, sampai minjem HP aku buat ngevideoin, padahal kan kita nggak tahu ya juara apa enggaknya. Terus kayak MC-nya ngomong kayak, siapa yang juara 1? Mereka udah jawab Binar. Aku kalau misalkan aku nggak juara kan nggak enak gitu ya sama teman-teman, malunya seberapa ya. Ternyata alhamdulillah juara. Iya, begitu. berarti itu udah doa dong. Iya. Itu doa. Oke Binar, boleh minum dulu loh. Dari tadi kan aku udah tanya-tanya nih. Sekarang aku mau ajak Binar main games. Oke. Gamesnya namanya up and down. Up and down. Jadi kita nyusun tangan di sini. Oke. Kalau aku bilang atas atau up, yang di bawah ini naik. Naik. Kalau down, ini turun. Oke, Oke, siap? Oke, siap. Up. Enggak, satu dong. Satu dulu. Oh iya. Oke. Up, down, down. Enggak dong, yang di atas dong yang turun. Aku kok nggak paham ya. Gini loh, gini. Kan aku bilang up. Heeh. Up, berarti kamu yang paling Oh, bawah. Oke, iya. down, turun. Down, down lagi. Oke, up. Aku dulu dong, kan satu dulu, kan yang dua. Kok kayaknya aku nerf banget deh main kayak gini dong. Coba lagi ya. Oke. Down. Ya, enggak dong. Kan yang paling atas. Aku kayak kalah deh. Enggak, coba dulu, pokoknya harus bisa. Oke, up. Oh iya. Kan aku dulu, Iya. satu dulu. Oh, iya. Oke, up, down, 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 up. Ini jadi gini dong. Oke. Udah. Oke, yang penting Binar Susah udah ya? tahu iya. Susah ya ternyata. Dan aku juga ada pertanyaan nih, pilihan ya. Aku bakal kasih Binar pilihan. Kalau Binar dikasih pilihan, pilih puisi atau lagu, mana yang paling Binar pilih? Lagu. Kenapa? Karena ada nadanya, terus nggak membosankan. Oke. Kalau ada pilihan film pendek atau video musik? Film pendek.
Kenapa? Proses di balik layar lebih seru. Oke. Dan kalau untuk baca buku atau menonton film? Menonton film. Kenapa? Aku suka banget menonton film karena seru, terus kayak aku seringnya di bioskop kan, jadi kayak lebih sensasinya lebih kerasa. Film apa yang paling favorit? Film apa ya? Sebenarnya kalau aku genre itu suka horor. Horor. Oke. Kalau dalam berkarya, Binar lebih suka karya solo atau kolaborasi? Sebenarnya tergantung, tapi aku lebih suka solo. Oke. Dan terakhir nih, harapan Binar untuk teman-teman semua yang mungkin ingin berkarya. Dari Binar sendiri gimana harapannya? Oke, pesan aku buat teman-teman dan harapan aku buat teman-teman, kita harus mengeluarkan banyak tenaga kita, kerja keras, effort kita untuk melakukan sesuatu dan untuk menggapai sesuatu, karena we can achieve what we dream of. Oke, keren sekali. Terima kasih Binar udah menceritakan pengalaman prestasi di podcast ini, dan terima kasih juga buat teman-teman tentunya di podcast Gen Z Ngerumpi. Nggak cuma ngerumpi aja, tentunya juga berilmu. Cerita-cerita kita, rumpi kita tentunya juga berbobot. Oke. Dan terima kasih, sampai jumpa. Tapi sebelum itu kita mau bikin Velocity dulu. Ayo, Oke. Duh, mana tadi handphone aku ya? Oh iya. Oke, kita bikin statue. Oke? Oke, siap ya? Tuh. Aduh, bukan masuk ke begitu. Binar nyanyi dong. Masalah statue bukan kita mau. Ikat selesai, effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue selanjutnya ke rumah. Oke, keren sekali. Terima kasih Binar. Dadah.